Halo semuanya, selamat datang di video edukasi kami yang berjudul Kenali Posisi Persalinan yang Nyaman dan Aman. Proses persalinan adalah momen luar biasa yang penuh perjuangan dan keindahan. Tapi, tahukah kamu, posisi persalinan yang dipilih seorang ibu ternyata sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, kecepatan persalinan, dan hasil bagi ibu dan bayi. Dalam video ini, kami akan membahas berbagai posisi persalinan berdasarkan pendekatan evidence-based practice, mulai dari posisi jongkok, merangkak, tidur miring, berdiri, hingga semi-fowler. Video ini dibuat oleh kami dari kelompok 3 Bidan 2 yang terdiri dari Afina Winas, Davina Rahmadila, Anissa Zahro, Hana Vidya, Fanya Sekar Ayu, Ken Voleta, Famida Cahya, Arfi Karisa, dan Elsa Nabila. Semoga video ini bermanfaat bagi para calon ibu, tenaga kesehatan, maupun siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang proses persalinan. Yuk kita mulai! Nanti pas lahiran enaknya posisi apa ya? Katanya jongkok bagus, tapi katanya berbaring juga lebih aman. Tanya ke siapa ya? Konsultasi ke bidan aja yuk. Bu Bidan, saya sering dengar soal posisi saat melahirkan, tapi saya bingung mana yang terbaik. Saya takut salah pilih dan malah jadi nggak nyaman pas lahiran. Tenang Bu Rani, justru pertanyaan seperti ini tuh penting sekali. Setiap ibu itu unik, jadi posisi persalinannya juga bisa disesuaikan. Sekarang saya bantu jelaskan ya secara lengkap satu persatu. Jadi begini Bu Rani, posisi persalinan adalah postur tubuh yang diambil ibu saat proses melahirkan, khususnya di tahap mengejan. Ini bisa berupa posisi konvensional seperti terlentang dan semi-fowler, maupun posisi alternatif seperti jongkok, berdiri, merangkak, duduk, atau tidur miring. Secara global, tren kini bergeser ke pendekatan aktif dan human-centered care. Organisasi seperti WHO merekomendasikan agar ibu diberikan kebebasan memilih posisi paling nyaman sesuai kondisi fisiknya. Yang pertama, posisi jongkok. Posisi ini adalah salah satu posisi fisiologis terbaik. Dengan jongkok, panggul terbuka maksimal dan gravitasi membantu bayi turun. Ini bisa mempercepat kala dua, bahkan mengurangi kemungkinan perlu episiotomi. Namun, karena menuntut kekuatan kaki, posisi ini kadang terasa melelahkan. Maka dari itu, sebaiknya ada bantuan dengan bersandar pada pasangan atau kursi. Penelitian menunjukkan bahwa posisi jongkok bisa mempersingkat durasi mengejan hingga 30 menit dan meningkatkan kepuasan ibu setelah melahirkan. Selanjutnya yang kedua, posisi merangkak. Kalau ibu merasakan nyeri punggung, posisi merangkak ini bisa jadi pilihan yang luar biasa. Tekanan di tulang belakang berkurang dan bayi yang posisinya kurang pas bisa berputar jadi lebih optimal. Merangkak juga mengurangi tekanan pada perineum yang bisa menurunkan risiko robekan. Tapi memang tidak semua ibu nyaman atau terbiasa dengan posisi ini, jadi sangat penting untuk dicoba dulu sebelumnya. Selanjutnya ada posisi tidur miring. Tidur miring sangat cocok untuk ibu yang menggunakan epidural atau yang mengalami tekanan darah rendah, karena posisi ini membantu menjaga aliran darah ke janin tetap lancar. Kelebihan lainnya, posisi ini memberikan ruang lebih bagi perineum sehingga dapat membantu mencegah robekan saat kepala bayi lahir perlahan. Dalam penelitian, ibu yang menggunakan posisi miring melaporkan nyeri yang lebih ringan dan kelelahan yang lebih sedikit. Nah, setelah ini saya akan menampilkan cuplikan bagaimana pasangan kita membantu kita pada saat posisi tidur miring. If you're pushing in sideline, this is how your partner can support your leg to help you find internal rotation, which opens the bottom of the pelvis without torquing your knee. So they'll bring their elbow to the back of your knee, and then they'll place their hand on your thigh, and then lift the elbow to find internal rotation. Yang keempat, posisi berdiri atau jalan.
Posisi ini mendukung active breath, di mana ibu bergerak selama pembukaan. Berjalan atau berdiri bisa mempercepat kontraksi, mempercepat penurunan kepala bayi, dan mengurangi kebutuhan induksi. Namun perlu diingat saat kontraksi semakin kuat, ibu bisa merasa sangat lelah, maka penting adanya pendampingan dan ruangan yang aman serta tidak licin. Pada penelitian terbaru menunjukkan berdiri saat tahap awal persalinan mengurangi durasi persalinan dan juga memperbesar peluang persalinan spontan. Yang kelima, posisi semi-fowler. Posisi ini paling sering dipakai di rumah sakit karena memungkinkan tenaga kesehatan memantau dan membantu jika dibutuhkan. Kelebihan posisi ini cocok bila ibu menggunakan analgesia dan mudah dikombinasikan dengan posisi lain. Tapi tetap perlu diperhatikan ya kemiringannya agar tidak menekan vena cava. Posisi ini juga efektif mengurangi nyeri dan jika dibandingkan dengan terlentang penuh, risikonya lebih rendah terhadap penurunan tekanan darah. Jadi kurang lebih begitu Bu Rani. Dari beberapa opsi yang sudah saya jelaskan, Ibu sudah punya pandangan belum? Kira-kira saat persalinan nanti mau memakai posisi yang mana? Sepertinya saya sudah memutuskan akan memilih posisi apa. Saya akan memilih posisi semi-fowler karena menurut saya terasa lebih nyaman dan tidak terlalu melelahkan ya. Saya juga masih bisa bernapas lega dan mendengar arahan Bu Bidan dengan jelas. Dan yang pasti, saya tetap bisa merasa lebih aman selama proses persalinan. Terima kasih telah menyimak video edukatif kami. Ingat, tidak ada satu posisi persalinan yang terbaik untuk semua ibu, karena setiap tubuh dan kondisi ibu berbeda-beda. Yang terpenting adalah ibu merasa nyaman, aman, dan didukung untuk memilih posisi yang sesuai dengan kebutuhannya. Mari kita dukung woman-centered care dan praktik persalinan aktif di Indonesia. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke orang-orang terdekat ya. Dan terakhir, kami dari kelompok 3B dan 2 mengucapkan, ibu tahu yang terbaik untuk tubuhnya. Pilih posisi persalinan yang paling nyaman dan mewujudkan pengalaman melahirkan yang damai dan penuh kendali. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.